semuanya, apa kabarnya nih? Saat ini saya akan membawakan satu konsep love letter to your own self. Surat cinta yang paling indah kepada diri sendiri. Program ini khusus special for wise and smart women. Kisah Laura. Laura saat ini adalah seorang pebisnis sukses yang memulai bisnisnya dari bawah. Laura memiliki aset, rumah, dan apartemen. Laura juga berkecimpung di bisnis restoran dan juga bisnis travel miliknya. Laura memiliki tabungan dan deposito uang yang lumayan banyak. Saat ini dia bisa menikmati kesuksesannya berkat love letter to herself. Surat cinta yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, Laura lahir dari orang tua yang biasa-biasa saja. Tidak kaya, miskin juga tidak. Laura remaja tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang cerdas, lulus cum laude dari universitas ternama, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Karena cerdas dan pembawaannya supel, Laura mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar. Laura pun pandai mengelola keuangannya sehingga sebagian dari gaji dia diinvestasikan ke saham dan reksadana. Alhasil di usia 25 tahun, Laura sudah memiliki investasi di saham dan tidak lupa Laura memiliki surat cinta terbaik untuk dirinya sendiri. Love letter to herself. Setahun kemudian, Laura menikah dengan pria pilihannya dan mereka hidup bahagia. 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Mereka masih tetap bahagia. Namun kesibukan mereka masing-masing di dunia pekerjaan dan bisnis membuat keduanya jarang punya waktu berdua. Alhasil suami Laura selingkuh dan pergi meninggalkannya dengan wanita lain saat Laura berusia 35 tahun. Laura sangat terpukul dengan kondisi ini dan menjadi stres. Musibah tidak berhenti di sini saja. Suatu pagi saat Laura mandi, dia meraba, ternyata ada benjolan di bawah ketiak. Saat diperiksa, ternyata benjolan tersebut adalah kanker payudara stadium 2B. Saat berusia 35 tahun, Laura menikmati karir sebagai Vice President Sales Department di perusahaannya. Gajinya sangat besar. Pada saat itu, Laura hanya diberi waktu 3 bulan oleh perusahaan untuk berobat. Selama 3 bulan, biaya pengobatan masih ditanggung asuransi kesehatan di kantor. Laura pun diminta mengundurkan diri dengan uang terima kasih seadanya dari perusahaan. Laura yang dalam masa 3 bulan itu belum juga dioperasi, bingung dari mana dia mendapatkan biaya operasi kanker payudara yang nilainya 1 miliar termasuk biaya kemoterapi dan rekonstruksi payudara. Dia sudah diminta berhenti dari kantor. Tabungannya saat itu pun tidak besar, hanya 200 juta. Kalau apartemen yang dia tinggali dijual untuk biaya pengobatan, Laura tinggal di mana? Dear all my sister, ketika kita bekerja, kita mendapatkan gaji. Kita dibayar karena kondisi kesehatan kita baik. Tetapi, jika ternyata ketidakberuntungan sedang menimpa kita, seperti yang dialami Laura, sakit dan cukup berat, perusahaan belum tentu loh untuk membayar semua tagihan asuransi kesehatan kita. Kenapa? Karena di perusahaan itu berlaku asuransi kesehatan kumpulan. Jadi misalnya ya, di perusahaan tersebut untuk satu perusahaan 1 tahun mereka bayar 1 miliar untuk semua karyawan. Perusahaan pasti juga udah punya hitungan ya, setiap tahun berapa sih banyaknya orang yang klaim. Nah ternyata jika ada seseorang misalnya karyawannya mengalami kondisi seperti Laura, untuk pengobatannya aja butuh 1 miliar bahkan lebih. Nah bagaimana itu? Tentu saja perusahaan tidak mau. Kenapa? Ya karena budget yang untuk karyawan lain nanti jadi nggak ada. Habisnya untuk Laura semua.
Akhirnya perusahaan mengambil keputusan dan ini legal untuk mem-PHK Laura. Di dalam aturan Depnaker, perusahaan boleh mempertahankan karyawan tersebut dalam waktu 1 tahun jika dia mengalami sakit yang lumayan berat. 3 bulan pertama gajinya masih 100%. 3 bulan berikutnya udah 75%. 3 bulan berikutnya lagi 50% dan seterusnya. Terakhir 3 bulan terakhir itu hanya 25%. Setelah itu 1 tahun selesai. Perusahaan boleh untuk mem-PHK karyawan. Berapa pesangonnya? Tergantung berapa lama dia bekerja. Kalau baru 5 tahun ya berarti gaji terakhir misalnya 20 juta ya. 5 kali 20 juta ya 100 juta. Mana cukup buat Laura? Untuk biaya pengobatan kanker dia aja udah diprediksi sekitar 1 miliar. They're all my sister. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Ketika ketidakberuntungan itu terjadi, kita lagi sakit, income langsung berhenti. Dari mana income kita untuk biaya hidup selanjutnya? Tidak mungkin kan kita bergantung dari orang lain? Laura pun ingat dia memiliki love letter for herself. Surat cinta terbaik untuk dirinya sendiri. Surat cinta itu dicairkan, nilainya yang cair 4 miliar rupiah. Sangat cukup untuk biaya berobat Laura dan biaya hidup dia selanjutnya. Dana 4 miliar segera cair karena dana ini liquid ditransfer ke rekening Laura tidak lama setelah semua bukti bahwa dia sakit, surat diagnosa dokter dan bukti-bukti foto ronsen itu dimasukin ke Prudential. Laura pun menggunakan 1 miliarnya untuk operasi payudara dan penyembuhan dia, termasuk obat-obatan yang mahal untuk kemoterapi, imunoterapi, dan seterusnya. 3 miliar digunakan untuk biaya hidup Laura dan membangun hidup dan bisnisnya kembali. Laura tidak perlu berhutang kepada siapapun. Laura tidak perlu belas kasihan mantan suaminya. Laura adalah smart dan wise woman. Jadi ketika uangnya cair sebesar 4 miliar, ini contoh ya sis, 4 miliarnya cair untuk klaim disetujui sakit kritis, 1 miliarnya Laura pakai untuk biaya berobat pengobatan kanker dia, 3 miliar dia pakai untuk modal buka bisnis baru. Apa sih love letter for your own self? Love letter adalah produk asuransi hibrid dari Prudential. Apa maksudnya hibrid? Hibrid itu maksudnya multiguna, multifungsi. Kalau terjadi resiko, apakah sakit ataupun meninggal, semua uang pertanggungan cair. Kalau ternyata sehat-sehat aja, semua duit setoran bisa kembali. Bahkan nilainya akan terus berkembang. Jadi di produk ini cukup setor 5 tahun saja. Kalau mau 10 dan 15 tahun juga boleh sih, untuk perlindungan sampai dengan 88 tahun. Lalu apa yang terjadi di usia 88? Ketika usia 88, uang pertanggungan 4 miliar cair. Jika mengalami kondisi kritis, 3 bulan setelah love letter ini issued, akan cair dana 4 miliar untuk tertanggung. Bahkan ada bonusnya lagi. Ada bonus tambahan angioplasti 10% dari uang pertanggungan atau maksimum 200 juta tanpa mengurangi uang pertanggungan. Jadi contoh misalnya kayak Laura tadi, sebelum uang pertanggungannya cair, misalnya dia mengalami masalah jantung dan dia harus dipasang ring ya, itu akan cair 200 juta maksimum ya. Kenapa? Karena kan 10% dikali uang pertanggungannya Laura itu kan 4 miliar 400 juta ya. Prudential akan bayar kepada dia 200 juta. Jika meninggal 24 jam setelah love certificate ini issued, akan cair juga dana 4 miliar. Jika meninggal karena kecelakaan, dana yang cair bahkan 300% dari uang pertanggungan. Misalnya tadi uang pertanggungan berapa? 4 miliar ya, 300% kali 4 miliar, Prudential bayar maksimum 6 miliar. Itu kalau kecelakaannya terjadi sebelum usia 70 tahun. Itu kalau terjadi resiko. Kalau sehat-sehat aja gimana? Kalau sehat-sehat aja,
total dana setoran selama 5 tahun ataupun 10 tahun ataupun 15 tahun akan balik semua kepada my sister pada tahun ke-20. Bahkan kalau nggak mau diambil di tahun tersebut, dana akan berkembang. Garansi dijamin sesuai dengan yang tercantum di polis. Karena produk ini adalah produk tradisional, bukan unit link. Jadi semuanya sah secara hukum, ada tertulis stated di dalam polis. Mengapa saat ini adalah saat terbaik untuk memiliki love letter? Karena di masa depan, jenis virus dan bakteri yang menyebabkan kondisi kritis bisa saja makin bertambah dan belum ada obatnya. Contohnya, ya, bakteri meningitis yang menyerang ya untuk musisi Glenn Fredly. Akhirnya dia meninggal. Apalagi nih contoh virus, ya COVID-19 yang paling nyata di depan mata kita, ya. Kemudian apalagi faktor makanan, udara, gaya hidup, bahan kimia yang ada dalam pakaian, makanan, membuat makin banyak orang kena sakit kritis. Misalnya kanker, stroke, jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Jika mereka kurang beruntung dalam berumah tangga dan usianya sudah tidak muda lagi saat ditinggal pasangan, dan saat yang sama terjadi risiko sakit, love letter siap menemani sebagai sahabat terbaik dan langsung cair tanpa menunggu waktu lama. Jadi produk ini benar-benar sebagai backup dana untuk my sister. Perusahaan hanya akan membayar gaji dan mempekerjakan kita selama sehat dan sakit ringan. Apa yang terjadi ketika seseorang kena kanker, kena stroke, kena gagal ginjal? Otomatis income langsung berhenti. Karyawan bisa di PHK dengan pesangon dengan nilai yang tidak banyak. Duit setoran juga aman. Garansi kok dijamin oleh Prudential nilai tunainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, produk ini adalah produk tradisional, ada di kontrak. Nah, duit ini bisa dipakai oleh mereka untuk berbisnis. Jika tetap hidup di usia 88 tahun, uang pertanggungan juga cair. Jadi, ruginya di mana ya? Ada beberapa alasan untuk tidak menunda. Yang pertama, masa tunggu 90 hari untuk klaim kondisi kritis. Jadi jika my sister masuk saat ini, tunggu 90 hari. Jika 90 hari terjadi masalah ataupun misalnya gangguan ya, kondisi kritis, itu langsung cair. Tapi untuk meninggal 24 jam setelah polis issued, langsung cair dananya. Juga jangan sampai menunda, miliki saat ini juga. Kenapa? Saat ini tubuh sehat, tidak dalam keadaan terluka ataupun ada hasil tes positif COVID-19. Preminya sangat murah dibanding dengan manfaat yang besar. Mumpung saat ini masih bekerja dan sehat, jadi mampu bayar premi. Masa bayar juga my sister boleh pilih, mau 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun untuk cover seumur hidup. Kalau misalnya my sister bilang, wah saya lebih baik deh beli properti aja, misalnya seperti itu ya. Kalau Laura, dia mulai menabung untuk love letter PCB 88 di usia 25 tahun. Dia plan untuk setor tabungan 15 tahun dan Laura komit tabung setiap bulan 6,6 juta. Saat usia dia 35 tahun, dia sudah setor dana 871 juta. Tetapi saat 35 tahun itu terjadilah musibah itu sehingga cair dana 4 miliar. Kalau misalnya Anda bilang saya nggak mau untuk love letter, saya mau beli properti aja. Ya boleh juga sih, cuman ada beberapa hal perlu dipertimbangkan my sister. Yang pertama, kalau untuk apartemen 1 miliar aja, ini 1 miliar loh ya, plan cicilan 15 tahun, Laura harus setor uang muka 100 juta dan setoran per bulan 8 juta. Bagaimana kalau misalnya apartemennya ini sama ya nilainya ya, 4 miliar ya. Tentu saja uang mukanya sekitar 400 juta dan cicilan per bulannya itu sebesar 27 juta. Problemnya apa nih kalau misalnya Laura belinya properti apartemen? Nah, kalau misalnya Laura kena kanker di usia 35 tahun, apakah apartemennya sudah lunas? Belum ya, Sista ya. Terus gimana dong? Ya.
Bagaimana kalau Laura tidak bayar cicilan? Ya pasti apartemen disita dan dilego gitu ya. Sehingga bila Laura ingin dana tunai untuk pengobatan kansernya, apartemennya dia jual atau over credit karena belum lunas. Nah, tentu saja my sister, saat ini kalau kita mau over credit apartemen atau mau over credit rumah ataupun jual apartemen tidak mudah ya di zaman Covid seperti ini. Kalau mau cepat ya perlu ada diskon. Diskonnya itu sebesar 30 sampai dengan 50%. Rela kita? Pastinya enggak ya. Laura adalah wanita yang pandai dan bijaksana. Dia memilih love letter untuk dirinya sendiri. Jadi, dia baru setor dana 871 juta, tapi saat kritis, cair dananya 4 miliar. Kalau misalnya nih, kejadian itu bukan di saat Laura berusia 35 tahun, tapi saat itu Laura berusia 25 tahun. Yang namanya resiko kan kita nggak tahu. Laura baru setor dana sebesar berapa? Sebesar 6,6 dikali 3, itu anggaplah 20 juta ya. Baru setor 20 juta, sudah cair 4 miliar. Nah, bagaimana jika Laura sehat-sehat aja? Tentu saja kalau Laura sehat-sehat aja, dananya aman dan berkembang, dibalikin semuanya, garansi lagi. Nah, jika Laura sehat-sehat aja dan uang itu dia peruntukkan untuk dana pensiun, di usia 55 tahun ada dana 1,9 miliar, garansi terjamin. Ingat, ini bukan produk unit link. Bagaimana jika Laura panjang umur hingga usianya 88 tahun, dana 4 miliar juga cair. Bagaimana jika Laura meninggal atau meninggal karena kecelakaan? 4 miliar juga cair. Untuk siapa dana itu? Ya pasti untuk keluarga Laura, atau misalnya saat itu dia punya beberapa cicilan. Itu pasti dipakai untuk membayar cicilan-cicilan hutang Laura. Jadi dengan kisah Laura ini, dengan dana 4 miliar yang cair, 1 miliar dia pakai untuk berobat, 3 miliar dia pakai untuk mengembangkan bisnis restorannya. Laura pun kembali dari keterpurukannya, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Buat siapa sih produk ini? Konsep ini cocok untuk semua wanita, single, lajang, ataupun yang sudah menikah. Kalau untuk single wanita atau lajang, jika ketidakberuntungan itu terjadi, risiko saat sakit kritis datang menghampiri pada saat usia kita produktif, kita lagi kerja, tiba-tiba ada masalah kanker ya, ataupun darah tinggi dan mengakibatkan stroke, banyak stroke loh yang kena di usia muda, income langsung stop, gaji berhenti. Nah, dari mana dana untuk menutupi biaya hidup? Kemudian lagi, apakah perusahaan akan terus-terusan mempekerjakan kita? Tentu saja tidak. Kita akan di PHK dengan pesangon seadanya. Dari mana biaya hidup kita kalau kita nggak punya yang namanya love letter to our own self? Untuk wanita yang sudah menikah, jika ketidakberuntungan itu terjadi, seperti Laura tadi ya, hanya ada dua, suami pergi ke surga atau pergi ke wanita lain. Terus siapa yang menemani Anda? Bagaimana dengan biaya hidup tagihan-tagihan Anda? Siapa yang mau bayar? Apalagi di saat keterpurukan begitu. Kita lagi sakit, lagi terpuruk, ingin sembuh, duitnya juga nggak ada. Nah, kalau misalnya my sister semuanya memilih untuk memiliki love letter, surat cinta kepada diri sendiri, bukti cinta dan apresiasi Anda pada diri sendiri, tentu saja Anda dapat bangkit kembali sama seperti Laura. Tidak semua orang bisa memiliki produk love letter. Hanya mereka-mereka yang saat ini sehat. Hanya mereka yang saat ini tidak ada satu tes pun untuk tes COVID ya, tes rapid atau swab yang menyatakan mereka positif. Hanya mereka yang saat ini tidak ada masalah dengan gula darah, tidak pernah ada masalah dengan tekanan darah, atau pernah operasi yang lain sebelumnya yang bisa untuk diterima full di produk ini. Hanya mereka yang cinta kepada diri sendiri dan memikirkan kalau terjadi sesuatu, dia sudah punya backup untuk income dia.
Hanya mereka yang memiliki cinta untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Kalau terjadi resiko ini, sehingga harta rumah yang dimiliki tidak harus dijual. Hanya mereka yang memiliki visi jauh ke depan, impian jauh ke depan, yang selalu bijak mengatur keuangannya, bijak investasi, dan juga bijak untuk proteksi. Hanya mereka yang memiliki cinta yang bisa untuk memiliki produk ini. Saya yakin all my sister punya pandangan dan pilihan yang sama dengan Laura. Tidak ada ruginya kan bagi Anda? Duitnya semua balik kok, bahkan berkembang nilainya. Jadi, jangan tunda lagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, kenalkan saya Mona Lisa Kalalembang dan suami saya Insinyur Ujang Sanusi. Kami berdua adalah leader tim Financial Advisor Prudential Unit Sanusi. Tim kami adalah full-time financial advisor PruVenture di Prudential. Tim kami siap melayani Bapak dan Ibu untuk memberikan perlindungan aset dan harta terbaik sehingga jika terjadi risiko sakit dan meninggal dunia, harta dan aset aman tidak berkurang. Bahkan nilai aset Bapak dan Ibu bisa naik berkali-kali lipat. Tim kami juga berpengalaman spesialis klaim di Prudential sehingga Bapak dan Ibu akan mendapatkan pelayanan terbaik dari kami. Silahkan Bapak Ibu hubungi kami, hubungi tim kami, hubungi sahabat kami yang memberikan link video ini kepada Anda sehingga mereka akan menghitung berapa sebaiknya Anda memiliki uang pertanggungan love letter yang cocok untuk lifestyle Anda saat ini. Terima kasih semuanya. Salam.